Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayati Arumdiah Pramesti dengan NIM 210101171140075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Final Report Value Engineering Study Southwest Regional Water Supply Project. Latar belakang, rekayasa nilai atau value engineering adalah cara pendekatan yang kreatif dan terencana untuk mengidentifikasi, mengefisienkan biaya dan digunakan untuk mencari alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih baik dari harga yang telah direncanakan. Proyek pasokan air wilayah Barat Daya atau Southwest Regional Water Supply yang sering disebut dengan SWRWS yang diusulkan kepada New Mexico Inserted Stream Commission atau ISC sebagai bagian dari proses perencanaan yang berdasarkan Undang-Undang Penanganan Air atau AWSA Arizona Water Settlements Act tahun 2004. Tujuan adanya VA ini yaitu untuk meninjau ketersediaan air Arizona Water Settlement Act atau AWSA. Yang kedua, meninjau perbedaan hasil desain dari Bohannan Huston Inc. atau BHI dan Biro Reklamasi atau BOR dengan melakukan penilaian tingkat desain berdasarkan komponen proyek dan ruang lingkup. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi konfigurasi komponen yang lebih baik, dan yang terakhir itu merekomendasi studi lebih lanjut dan investigasi. Lalu ruang lingkup yang akan kita bahas yaitu mengenai tantangan potensi dan masalah teknis, mengidentifikasi dampak kekeringan, ISC The Nature Conservancy atau TNC, dan prediksi pengurangan aliran BOR. Ketiga, ada meminimalkan biaya energi dan jejak karbon, lalu meninjau dampak lingkungan, dan yang terakhir yaitu menunjukkan sinergi, misalnya rilis air dari waduk, penjualan solar saat tidak memompa, dan lain-lain. Deskripsi proyek. Kebijakan penanganan air Arizona atau Arizona Water Settlement Act pada tahun 2004 di kota Deming, Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila. Usulan GBIC ini terdiri dari komponen penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Dalam pertemuan pada Desember 2013, komisi ini menyetujui rekomendasi para staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien. Komponen penyimpanan dalam proposal ini telah dikombinasikan dengan dua proposal lain dari Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat suatu pengalihan yang terintegrasi dan usulan proposal penyimpangan yang dinamakan Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Selanjutnya, evaluasi teknik pada proyek SWRWS ini terdapat dua fase. Fase pertama yaitu ISC mengontak Bohannan Huston Inc. atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan lokasi penyimpangan di jurang Lembah Gila dan merancang struktur pengalihan, pengangkutan, dan saluran pipa ke Das Mimbres. Staf ISC juga mengontrak RJH konsultan untuk melakukan tinjauan teknis independen atas proposal hasil studi fase 1 BHI ini. Lalu, ulasan RJH ini menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%. Lalu fase kedua, setelah selesai fase 1 ini, untuk melakukan evaluasi teknik fase 2 dari proposal SWRWS, ISC mengontrak Bohannan Huston Inc. atau BHI, dan analisis masih pada tingkat penilaian 10%. Menggunakan penyelidikan lapangan tambahan termasuk survei batimetrik, geomorfologi, dan sampingan geofisika atau geoteknik, serta analisa dan pemodelan komputer, konsultan memberikan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan. Berikut adalah rincian dari estimasi biaya pelaksanaan alternatif desain 2 BHI. Lalu, studi value engineering. Tim value engineering terdiri dari 8 spesialis teknik yang sangat senior, ditambah sama-sama senior yang fasilitator value engineer. Sosialisasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan teknis yang luas dan area fokus proyek. Spesialis teknis termasuk konstrukabilitas dan biaya, struktur hidraulik dan alat angkut, perizinan lingkungan, geomorfologi dan transport sedimen, bendungan, waduk dan geoteknik, listrik, tunneling, hidrologi, pemodelan air dan hasil, dan yang terakhir yaitu nilai rekayasa dan biaya siklus hidup. Metode studi value engineering ini, yang pertama yaitu fase informasi, yang kedua tahap analisis fungsi, yang ketiga ada fase kreatif, yang keempat ada tahap analisis, selanjutnya tahap pengembangan, dan yang terakhir yaitu presentasi dan laporan. Lalu ini adalah fase diagram pada proyek SWRWS yang dilakukan oleh tim VE pada tahap analisis fungsi. Lalu pada tahap analisis, tim VE juga menghasilkan beberapa ide-ide brainstorming seperti yang terlampir pada gambar berikut.
Hasil studi value engineering berdasarkan hasil tahap analisis fungsi diperoleh 13 proposal utama dan 17 rekomendasi tambahan. Proposal utama yang pertama yaitu P01003 mengenai mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung untuk aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpangan air waduk. Perkiraan penghematannya yaitu dari di awalnya 20.000 US dollar, masa depannya yaitu 1.580.000 US, maka totalnya 1.560.000 US dollar. Keunggulannya pada konsep alternatif yaitu mengoptimalkan proyek untuk semua inflow yang mungkin termasuk anak sungai sudah tertera dalam proposal rencana. Yang kedua, berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya hilang. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk melestarikan arus bypass lingkungan. Konsep aslinya tidak jelas, lalu resikonya juga tidak jelas, dan keputusan Dewan Reviewnya masih didiskusikan. Proposal yang kedua yaitu P01009 mengenai menggunakan pipa baja untuk membawa air yang dialihkan dari saringan intek Koanda pada struktur pengalihan BHI, dikuburkan dan ditinggikan sepanjang Sungai Gila untuk mengalirkan ke Spa Reservoir. Perkiraan penghematannya awalnya yaitu 5.200.000 US dollar, masa depannya tidak ada, maka totalnya hanya biaya awal. Lalu keunggulan konsep alternatif ini yaitu biaya konstruksi yang lebih rendah daripada terowongan, sekitar 8% kurang. Yang kedua, memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Keuntungan konsep aslinya, yang pertama yaitu panjang terowongan yang diperlukan kurang dari 18.000 kaki. Yang kedua, penyelarasan terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Lalu yang ketiga yaitu tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi sepanjang Sungai Gila di Canyon. Dan yang terakhir yaitu perizinan lebih mudah di area lahan hutan nasional. Resiko penerapan konsep alternatif ini yaitu instalasi pipa di lereng menurun dan wilayah tebing juga memerlukan dukungan bracket tinggi. Yang ketiga yaitu perataan tinggi sepanjang Sungai Gila Canyon akan sulit untuk diizinkan. Lalu tingkat kerusakan yang lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu tingkat gangguan yang lebih tinggi dari lingkungan dan kemungkinan masalah perizinan. Keputusan Dewan Reviewnya yaitu ditolak. Lalu proposal yang ketiga yaitu P01011 yang meliputi langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek. Perkiraan penghematannya di awalnya tidak ada, lalu masa depannya 2.864.430 US dollar, dan itu merupakan biaya total. Lalu untuk keunggulannya yaitu sejalan dengan apa yang mungkin akan diperlukan untuk NEPA dan proses perizinan Section 404. Konsep aslinya, keunggulannya tidak jelas, dan resikonya yaitu berdasarkan penghematan konservasi yang diperlihatkan, penghematan mungkin dapat mengurangi jumlah air yang diperlukan proyek atau mungkin dapat meningkatkan hasil proyek jika penghematan disertakan sebagai komponen dari hasil proyek. Proposal ini keputusan Dewan Reviewnya diterima. Yang keempat, P01013 mengenai menghubungkan waduk Pop dan Sycamore menjadi satu waduk yang lebih besar di Greenwood Canyon. Perkiraan penghematannya di awal yaitu 70 juta US dollar, masa depannya tidak ada, maka totalnya 70 juta US dollar. Lalu di sini keunggulan alternatifnya yaitu hanya berdampak ke satu lembah jurang yang seharusnya memungkinkan lebih mudah. Yang kedua, mengurangi tambahan infrastruktur untuk bangunan. Yang ketiga, mengurangi penguapan karena total pemakaian lebih sedikit. Lalu yang keempat, mengurangi kepala pompa untuk menangani pembagian karena ketinggian permukaan air akan lebih tinggi. Yang kelima, menghilangkan beberapa pipa untuk mengisi Sycamore-nya, dan biaya juga tidak termasuk. Yang keenam, menghilangkan beberapa luas pembangunan dan kebutuhan untuk pembangunan akses jalan, mobilisasi, dan dampak ke kondisi yang ada. Yang terakhir yaitu berdasarkan kunjungan tingkat lokasi geologi waduk di lokasi bendungan mungkin sedikit menguntungkan ke lokasi lain. Lalu keunggulan konsep aslinya ada dua, yaitu dua sistem waduk menyediakan redundasi dan lebih fleksibel untuk operasi dan pengiriman, dan relokasi highway 180 tidak diperlukan. Resiko penerapannya yaitu kurang informasi yang tersedia di geologi, namun berdasarkan kunjungan lokasi memiliki potensi untuk lebih menguntungkan, dan relokasi highway 180 ini mungkin lebih sulit. Lalu hasil dewannya yaitu diterima. Selanjutnya P01014 yaitu menghilangkan wind reservoir dan menambahkan waduk kedua di Spar Canyon. Lalu pengiraan penghematannya di awal yaitu 17 juta US dollar, masa depannya tidak ada.
Selanjutnya adalah keuntungan deskripsi alternatifnya, yaitu menyediakan kedua waduk dalam satu cenyan, dan ini harus mengurangi dampak lingkungan dan keseluruhan beban sedimen dan drainase ke dalam sistem. Yang kedua, menyediakan forebay untuk memompa dan fleksibilitas operasional. Yang ketiga, memungkinkan pelepasan oleh gravitasi untuk sistem pengangkutan. Yang keempat, menghilangkan sekitar 5.000 pipa pengangkut. Dan yang kelima, menghilangkan perlintasan Sungai Gila dengan pipa pengangkutan. Lalu untuk keuntungan konsep aslinya, yaitu fasilitas penyimpan berlebihan. Yang kedua, tidak diperlukan pemompaan untuk mengisi waduk atas. Resikonya di sini akan meningkatkan luas waduk di lahan hutan nasional, dan Dewan memutuskan untuk proposal ini diterima. Yang keenam, P01015, yaitu mengoptimalkan jumlah dan ukuran yang dibutuhkan stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus Deming pada SWRWS. Lalu pengiraan penghematannya, yaitu di awal adalah 1.650.000 US dollar, masa depannya tidak ada, dan totalnya berarti 1.650.000 US dollar. Keuntungan alternatifnya, di sini biaya konstruksi dan O&M akan lebih rendah, dan penyederhanaan O&M dan 3 stasiun pompa bukan 5 total dengan 2 stasiun pompa atas di lokasi baru. Untuk keuntungan konsep aslinya, yaitu sebagian besar persyaratan right of way atau ROW terletak di jalan raya ROW dan dekat dengan jalan raya untuk kemudahan akses. Resiko untuk alternatifnya, yaitu di sini 2 lokasi stasiun pompa atas yang baru akan lebih sulit. Dan proposal ini oleh Dewan diterima. Selanjutnya, proposal P01031, yaitu menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi dikombinasikan dengan saringan Coanda di titik pengalihan struktur intake BHI Sungai Gila. Perkiraan penghematannya di awal yaitu 13.600.000 US dollar, masa depannya 100.000 US dollar, maka totalnya 13.700.000 US dollar. Deskripsi alternatifnya yaitu keuntungannya biaya konstruksi dan O&M lebih rendah dan kemudahan konstruksi yang lebih baik di area dampak sungai kecil. Keuntungan deskripsi aslinya tidak jelas, dan resiko dari keuntungan itu yaitu sedimen sungai dan puing-puing terkadang mungkin menyebabkan penyumbatan pada saringan intake, dan tanpa menggunakan airbus otomatis mengharapkan pembersihan saringan manual secara teratur. Proposal ini oleh Dewan masih didiskusikan. Selanjutnya P01048, yaitu membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati penyimpangan waduk. Perkiraan penghematannya yaitu 6 juta US dollar, masa depannya yaitu 1.700.000 US dollar, maka totalnya 4.300.000 US dollar. Keuntungan konsep alternatifnya yaitu menghilangkan biaya konstruksi yang tinggi dari cekungan sedimen, lalu menghilangkan dampak merugikan pemotongan alir dari segmen arus hilir waduk, membuat perizinan lingkungan waduk maka lebih mudah. Yang ketiga yaitu mengalihkan sebagian besar hasil sedimen sungai melewati waduk untuk menjaga kualitas air yang disimpan di dalam waduk. Yang keempat yaitu meminimalkan kebutuhan untuk pemeliharaan sedimen. Dan yang kelima yaitu meminimalkan kebutuhan untuk pemeliharaan sedimen dan biaya siklus hidup untuk cekungan sedimen. Keuntungan deskripsi aslinya yaitu memungkinkan aliran air permukaan yang masuk ke waduk sebagai potensi sumber air tambahan. Kerugian resiko deskripsi alternatif ini yaitu menyumbat inlet, gorong-gorong, dan meluapkan air dan sedimen ke waduk. Hal ini dapat dihindari dengan langkah desain anti penyumbatan di inlet. Proposal ini oleh Dewan Pengajuan ditolak. Selanjutnya ada P01055, yaitu memodifikasi fitur debit bendungan untuk memungkinkan pengendalian suhu pelepasan yang lebih baik. Perkiraan penghematannya tidak ada sama sekali. Lalu keuntungan deskripsi alternatifnya itu memungkinkan penghilangan air secara ekonomi dari waduk di banyak ketinggian yang berbeda. Keuntungan deskripsi aslinya yaitu kontrol suhu di outlet mungkin tidak memungkinkan cukup lokasi untuk mengalirkan air pada ketinggian yang berbeda. Resiko konsep alternatifnya yaitu akan lebih sulit untuk diizinkan daripada desain aslinya, dan proposal ini diterima oleh Dewan. Selanjutnya proposal P01060, yaitu menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk fit pompa daya rendah untuk wind reservoir. Perkiraan penghematannya tidak ada. Keuntungan deskripsi alternatifnya yaitu ada jalur listrik yang ada di komunitas Gila dan Cliff. Ini mungkin untuk memberi daya beberapa beban pemompaan listrik kecil. Lalu yang kedua yaitu studi akan dibutuhkan untuk mengevaluasi kemampuan jalur yang ada untuk pakai beban tambahan apapun.
Keuntungan deskripsi aslinya tidak jelas, dan resiko deskripsi alternatifnya yaitu infrastruktur yang ada mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani pompa. Proposal P01060 ini diterima oleh Dewan dengan modifikasi. Selanjutnya P01061 yaitu menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Perkiraan penghematan di awalnya yaitu 2 juta US dollar, masa depannya tidak ada, dan totalnya 2 juta US dollar. Keuntungan deskripsi alternatifnya yaitu akan menghilangkan satu transformasi dan satu trafo ukuran gardu induk. Yang kedua, mesin pompa individu akan agak lebih mahal, tapi secara keseluruhan biaya akan lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan satu trafo akan menyediakan desain gardu dan secara signifikan mengurangi biaya. Keuntungan deskripsi aslinya tidak jelas, resiko alternatifnya juga tidak jelas, dan proposal ini oleh Dewan diterima. Selanjutnya P01062 yaitu hubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Perkiraan penghematannya tidak ada. Keuntungan deskripsi alternatifnya yaitu akan memberikan sumber yang lebih kuat untuk proyek yang mempermudah untuk menjalankan mesin. Yang kedua, menambahkan beban 25-30 MVA ke sistem 69 kV. PNM ini mungkin memerlukan trafo 115-69 kV lebih besar. Yang ketiga yaitu peningkatan sistem 69 kV PNM. Kemungkinan ini akan menjadi biaya yang harus dibayar proyek. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara biaya pembangunan 69 kV dan 115 kV konstruksi tingkat tinggi kecil. Lalu untuk keuntungan deskripsi aslinya tidak jelas, resiko deskripsi alternatifnya juga tidak jelas, dan proposal ini masih didiskusikan oleh Dewan. Yang terakhir yaitu P05004 menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulu reservoir of channel ke daerah penggenangan reservoir. Perkiraan penghematannya di awal yaitu 15 juta US dollar, masa depannya tidak ada, maka totalnya 15 juta US dollar. Keunggulan dari deskripsi alternatifnya yang pertama yaitu lokasi akan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk persyaratan keamanan bendungan yang akan berlaku untuk tanggul cekungan sedimentasi. Yang kedua, lokasi mungkin menghilangkan kebutuhan untuk outlet dan layanan atau darurat spillway di cekungan sedimen. Yang ketiga yaitu konsep yang diusulkan dapat dikurangi untuk menyederhanakan. Topografi yang mendorong membentuk delta dekat ujung atas lebih menguntungkan untuk penghilangan sedimen. Yang keempat yaitu konsep yang diusulkan dapat dikurangi lebih lanjut untuk menghilangkan cekungan sepenuhnya, mengandalkan penggalian sedimen secara berkala pada saat penyimpangan sangat kecil. Lalu yang terakhir yaitu sedimen berbutir halus yang cukup besar kemungkinan akan dibawa ke waduk utama selama volume aliran tinggi berfrekuensi rendah. Ini mengurangi efektivitas cekungan sedimen atas. Keuntungan deskripsi aslinya yaitu upaya positif untuk menangkap dan menyimpan sedimentasi dari waduk. Selanjutnya, resiko deskripsi alternatifnya yaitu akumulasi sedimen waduk mungkin lebih sulit untuk dihilangkan dalam periode penyimpangan tahunan yang aktif berulang. Proposal P05004 ini diterima oleh Dewan. Selain melakukan value engineering pada 13 proposal utama, tim value engineering juga menghasilkan 17 proposal rekomendasi. Proposal rekomendasi ini berisi gagasan yang menurut tim VE akan menambah nilai pada proyek, tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Bagian ini menjadi 4 bagian, yaitu ketersediaan air AWSA, yang kedua rekomendasi untuk nilai tambah, yang ketiga rekomendasi untuk ISC akan melakukan studi lebih lanjut, dan yang terakhir yaitu catatan untuk konsultan perencana. Dari 17 rekomendasi proposal tambahan ini, yang diusulkan 13 antaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusannya. Lalu kesimpulan dari hasil pelaksanaan value engineering pada proyek pasokan air wilayah Barat Daya atau Southwest Regional Water Supply atau yang tadi kita sebut SWRWS adalah 1. Studi value engineering ini menghasilkan 13 proposal utama dan 17 rekomendasi tambahan. Proposal dikategorikan sesuai dengan bidang pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan atau waduk, penyelidikan model distribusi, dan pengalihan. Dari 13 proposal utama yang dianalisis tadi, diketahui bahwa 3 proposal ditunda, 8 diterima, dan 2 ditolak. Dari 17 proposal rekomendasi tambahan yang diusulkan, juga 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusannya. Estimasi biaya pada awal pelaksanaan studi VE yang tadi sudah kita tampilkan pada rincian di awal yaitu 641.356.000 US dollar. Ini sudah termasuk dengan desain kontingensinya.
Maka estimasi penghematan dari proposal yang diterima VE ini adalah 106.514.430 US dollar setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tindih tabungan dengan tambahan tabungannya yaitu 15.260.000 US dollar berasal dari proposal yang ditunda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.